ketika saudara-saudara kita dari Balikpapan memilih tema ini, ya, lalu Pak Arianto buat ya brosurnya langsung di-share. Wah, pertanyaan orang, masa sih ada raksasa dalam gereja? Raksasanya bentuk apa? Wah, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, kita mulai dengan filosofi raksasa dulu. Ya, dalam bahasa Jawa disebut buto. Oke, saudara, orang Jawa itu punya filosofi untuk menggambarkan apa saja, ya, itu dengan figur-figur yang ada dalam cerita, ya, dari tradisi orang-orang itu. Nah, raksasa itu kalau kita baca dalam terjemahan sederhana selalu ada dua kata, ya, raksasa itu. Satu, angkara murka. Ya, angkara murka itu kemarahan yang wah. Nah, itu gambaran pertama tentang kata raksasa. Gambaran kedua, raksasa itu adalah sifat rakus dan tamak dari hidup seorang manusia. Maka itu dalam dunia pewayangan, kalau orang Jawa menggambarkan orang yang rakus, ya, angkara murkanya tinggi, itu digambarkan dengan makhluk besar, wajahnya menakutkan, rambutnya itu harus panjang, tebal, dan wah, menakutkan sekali. Nah, raksasa itu tidak ada di dalam dunia nyata, tidak ada. Tapi raksasa itu ada di dalam hidup manusia. Sehingga raksasa itu tidak akan muncul di depan seseorang, di depan dunia nyata dengan makhluk yang menakutkan, tidak. Raksasa itu ada di dalam hidup manusia yang mengizinkan roh angkara murka dan roh ketamakan itu muncul di hidup kita. Kita lihat Kolose pasal 5 mulai ayat 3. Kolose pasal 5 mulai ayat 3. Kita melihat ini. Ya. Kolose, lihat judulnya. Ya. Judulnya jelas sekali. Kolose pasal 3 ayat 5, maaf. Ya, saya salah. Nah, manusia baru. Saudara, mengapa Tuhan memberi kita manusia baru? Nah, ini dia. Karena manusia lama kita itu yang tempatnya raksasa-raksasa itu hidup dan menjadi nyata. Ya, terima kasih Bapak Agung yang memberitahu judulnya manusia baru. Ya, saya ulangi lagi, kenapa diberi judul manusia baru? Kalau ada manusia baru berarti ada manusia lama. Dengan kata lain, ternyata sejak kita dilahirkan, roh raksasa itu sudah ada dalam hidup manusia. Ya, sudah ada dalam hidup manusia. Contohnya apa? Bayi. Ya, saudara, kalau kita lihat anak-anak di bawah umur setahun, ya, jadi masih umur berapa bulan. Pernah nggak kita melihat bayi-bayi itu sudah punya sifat yang rakus? Ada, tidak semua bayi. Nah, begitu pula kemarahan. Bayi bisa marah, wah, bisa menangis, meronta, teriak, bisa guling-guling kalau sudah mulai umur setahun ke atas, 2 tahunan. Nah, itulah sifat manusia lama. Nah, di dalam sifat manusia lama itu ada daftar ini. Kita lihat mulai ayat 3 ya. Karena itu matikanlah di dalam dirimu. Nah, jangan lupa kata segala ini
yang menentukan. Artinya macam-macam, nggak cuma satu saja. Contoh yang duniawi yaitu percabulan. Percabulan nggak cuma satu macam tentang seks. Di dalam percabulan ada banyak hal yang lain lagi. Jenis-jenis percabulan. Segala kenajisan. Nggak cuma satu jenis kenajisan. Segala macam. Yang kedua, hawa nafsu. Nggak cuma satu. Macam-macam. Ya. Kedua, yang berikutnya, nafsu jahat. Juga segala macam nafsu jahat. Yang selanjutnya, keserakahan. Wih, ngeri sekali. Nah, di sini sifat-sifat raksasa itu ada sejak kita masih bayi. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu, ya, jenis-jenis itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Wih, jadi segala jenis percabulan yang ada dalam hidup kita, segala jenis kenajisan, segala jenis hawa nafsu, segala jenis nafsu jahat, dan juga segala jenis keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, itu ada di dalam hidup kita manusia. Dan hal itu mendatangkan murka Tuhan. Ayat 7. Dahulu. Nah, ini manusia lama. Dahulu saudara dan saya juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalamnya. Ya, saudara, jangan main-main. Dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita masih hidup di dalam segala jenis hal-hal duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, ujungnya ini yang menakutkan, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, maksud Tuhan, setelah kita dilahirkan baru, dilahirkan kembali, maksud Tuhan ini ya, maka kita harus matikan semuanya itu. Jangan dibiarkan hidup lagi. Nah, jadi kalau tema ini kita pelajari, berarti saudara, ternyata walaupun kita sudah lahir baru, bahkan kita sudah melayani, ternyata raksasa-raksasa itu entah disadari atau tidak muncul kembali di dalam hidup manusia. Nah, itulah dia yang kita harus tahu, berhati-hati. Nah, setelah kita mengetahui bahwa dalam hidup kita dahulu ada model-model raksasa itu, lagi sekali raksasa itu digambarkan dengan dua sikap, sifat. Satu, angkara murka. Dua, kerakusan, tamak. Nah, yang menyedihkan saudara, sikap atau karakter atau roh raksasa-raksasa itu, maafkan saya, justru bekerjanya dalam hidup kami, para hamba Tuhan. Nah, ini yang menakutkan, ini yang mengerikan. Kok bisa? Saya ulangi, biasanya roh raksasa ini muncul di hidup kami, para hamba Tuhan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Memang kenyataannya. Saya mulai dengan hal yang kedua, rakus. Raksasa itu rakus, makan apa saja. Termasuk dalam filosofi Jawa, raksasa itu makan anak-anak. Maka itu dalam pelajaran Jawa, anak-anak sering ditakuti ada buto, ada buto. Ayo kamu cepat tidur, kalau enggak kamu dimakan. Nah, ngeri. Tapi banyak kami, hamba-hamba Tuhan itu enggak sadar kalau ada raksasa dalam hidup kami
yang sedang bekerja lagi sekali dalam angkara murka dan kerakusan. Izinkan saya mengerti hal ini, tapi tidak bermaksud untuk menyambung, untuk menyinggung. Ini ada komen di IG, hati-hati entar jadi Hulk. Ya, itu di film Hollywood. Makasih Fitri. Nah, ini yang kita harus jaga. Saya ulangi lagi. Ternyata hampir semua kami hamba Tuhan yang ada roh raksasa, ada sifat angkara murka dan rakus itu, kami gak sadar. Nah, lalu siapa yang menyadari? Maaf, jemaat. No, kenapa? Ya, lagi sekali saya sudah minta maaf tadi. Jangan ada yang tersinggung dengan konsep ini. Loh, kok bisa? Rakus yang pertama. Saudara, kita harus tahu dengan hal keuangan, ya, dengan hal keuangan, maafin. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan dirasuki tamak akan uang. Bahkan tidak sedikit yang berani, maaf, menakut-nakuti jemaat, ya, untuk memberikan uang atas nama Tuhan lagi. Nah, bahkan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk memenuhi kerakusannya itu. Waduh, ngeri sekali itu, saudara. Maka itu harus hati-hati, ya, supaya tidak kerasukan roh itu dalam kehidupan kita para pelayan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau itu ada di dalam kehidupan kami. Maka itu sebagai seorang hamba Tuhan, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, jangan hanya kita yang bicara kepada jemaat, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, tapi izinkan jemaat juga bisa menyampaikan pesan Tuhan untuk kita hidup hamba-hamba Tuhan ini. Jangan kita sok karena kita punya kedudukan, punya jabatan, urapan hamba Tuhan, lalu seperti kita hanya mau dengar Tuhan yang bicara, tapi kita nggak mau dengar saudara kita yang Tuhan pakai bisa bicara, menyampaikan firman kepada kita. Maka itu saya menemukan fakta ini. Itu Bapak Gembala hebat Aldo Siaan berkata amin, gitu ya. Maka itu saya berani berkata, kalau sampai ada raksasa di dalam gereja yang sering bekerja dalam hidup para hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu sombong, hanya mau mendengar Tuhan yang bicara, tapi tidak mau mendengarkan Tuhan bisa pakai jemaat juga untuk mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini. Maka itu tidak sedikit terjadi korupsi di dalam gereja. Tidak sedikit. Karena sifat raksasa itu ada dalam kehidupan kita. Baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat. Nah, maka itu perlu sekali dalam hidup kita mendengarkan Tuhan bicara. Khusus kami para hamba Tuhan, ayo kita belajar mendengar suara Tuhan lewat jemaat. Kalau Tuhan memang bicara kepada mereka. Nah, hal yang lebih berbahaya lagi. Mengapa tidak sedikit hamba-hamba Tuhan kerasukan roh raksasa ini? Karena ada hamba-hamba Tuhan, ya, kami ini hamba-hamba Tuhan itu menggunakan ayat yang salah. Ketika Yoab marah kepada Daud, kenapa kamu gak mau bunuh Raja Saul? Lalu Daud mengucapkan firman, jangan mengusik orang yang diurapi. Nah, rekan-rekan saya, kami para hamba-hamba Tuhan, woi, puji Tuhan, Bapak Ibu Seger dari Semarang hadir. Tolong ya, kita para hamba Tuhan jangan
menggunakan ayat itu untuk mengancam jemaat. Nggak boleh. Kalau kita salah dan ada yang menegur kita walaupun jemaat, kita harus siap untuk menerimanya. Saudara masih ingat Daud? Luar biasa. Setelah dia jadi raja, ingat, datang Nathan. Walaupun dia nabi, ya, Ben, papi senang sekali kamu gabung. Salam buat Jerry ya. Ketika Nathan datang menegur Daud tentang raksasa di dalam diri Daud. Masih ingat teguran Nathan kepada Daud? Raja, ini teguran halus, tapi Daud rendah hati. Raja, apa yang harus kita buat kalau ada di antara rakyat kita jahat dan rakus? Ini orang kaya, Raja. Kedatangan tamu, ternaknya banyak. Ternyata dia tidak mau potong ternaknya, domba miliknya. Tapi dia mengambil satu-satunya domba milik tetangganya. Masih ingat ya? Teguran Tuhan lewat kepada Daud lewat Nathan itu sederhana tapi nusuk ke dalam. Wih, mendengar itu Daud murka. Siapa orang itu? Hukum saja. Kenapa dia sudah punya tapi ambil milik tetangga yang hanya punya seekor domba? Nah, langsung Nathan berkata, itulah raja sendiri. Sudah punya istri, bunuh suami orang, lalu raja ambil istrinya itu. Saudara, lihat. Wih, ngeri sekali. Begitu Raja Daud ditegur bahwa bersikap raksasa dia itu. Lalu pengakuan dosanya ada sampai hari ini. Dikenal oleh dunia. Yaitu ketika dia nulis pertobatannya, pengakuan dosanya di Mazmur pasal 51. Jadi tolong ya, kita para hamba Tuhan jangan menggunakan ayat yang salah. Kalau memang kita yang salah dan ditegur oleh orang lain, maaf, yaitu jemaat, kita tidak boleh mengelak. Saya kembali pakai filosofi Jawa. Orang Jawa punya filosofi begini. Siapapun kita tidak pernah bisa melihat punggungnya sendiri. Betul tidak? Siapapun kita tidak bisa melihat punggung kita sendiri. Nah, punggung kita itu hanya bisa dilihat oleh saudara-saudara kita, oleh orang lain. Jangan berkata, aku bisa pakai cermin. Enggak, jangan sombong. Ya, punggung kita ada apa saja, yang bisa melihat adalah orang lain. Nah, maka kalau kita hamba Tuhan punya sikap rendah hati begitu, maka kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Betul, ada yang komen di Instagram saya, kalau memang bersalah, akui saja, meminta maaf dan ubah perilaku kita. Gampang, luar biasa sharing ini. Puji Tuhan. Nah, jadi sebetulnya membuang sifat raksasa dalam hidup kita itu mudah. Kalau kita punya hati seperti Tuhan Yesus, siap ditegur, ya, rendah hati, tidak maunya sendiri. Itu dia. Maka Tuhan akan berkenan di dalam hidup kita. Karena ketika raksasa itu baru muncul dan ada yang melihat raksasa itu ada di hidup kita, walaupun kita ini pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, puji Tuhan, sebelum raksasa itu jadi besar, istilahnya jadi berkuasa atas hidup kita,
Teguran yang pertama itu membuat kita bisa berhati-hati. Oke, yang dari Sanggau juga makasih ya. Ngerti ya? Nah, mari kita lihat contoh-contoh raksasa-raksasa itu. Yeskiel pasal 34. Yeskiel pasal 34. Lihat judul dari ayat pertama. Hati-hati kita para hamba Tuhan, para gembala, jangan ada sikap ini. Lihat judulnya aja sudah menakutkan. Yahweh, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala raksasa. Nah, saya mau ganti kata itu. Yahweh, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, kalau kita baca kitab Yeskiel 34 ini, saudara, maka kita akan lihat, ternyata betul ya, ada raksasa-raksasa di dalam gereja. Ya, bentar. Oh, mau diganti judulnya. Hati-hati banyak raksasa bersarang dalam gereja. Oke. Pokoknya hati-hati di dalam gereja ada raksasa. Itu ya. Nah, ini lihat raksasa-raksasanya. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku. Yeskiel 34. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala raksasa itu. Saya tambahkan kata itu. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang bersifat raksasa, yang menggembalakan dirinya sendiri. Khotbah-khotbahnya walaupun pakai Alkitab, ciri-ciri raksasa itu, maka gembala itu menarik jemaat untuk ke arah dirinya. Maaf, jangan tersinggung. Melarang jemaatnya untuk mendengar khotbah rekan hamba Tuhan yang lain, apalagi dari gereja yang berbeda. Padahal dulu sebelum bergabung ke salah satu gereja raksasa, maafkan saya, kita baik, bersahabat baik. Tapi setelah pindah gabung ke salah satu gereja, dan gereja itu menganut paham tidak boleh ke gereja lain selain yang senama dengan kita, yang sealiran dengan kita. Bukan sealiran, senama. Karena belum tentu yang sealiran itu senama. Contoh dalam satu sinode A, ya, sinode ternyata beda-beda pengajarannya, sehingga di dalam sinode pun seperti itu. Ya, ada komen dari Jogja. Di gereja banyak raksasa-raksasa yang tidak kelihatan, tetapi nyata dampaknya, nyata dan nampak. Betul sekali. Nah, jadi menggembalakan dirinya sendiri. Tujuan utama, maaf ini saya ngomong, kalau ada yang tersinggung, ya berarti orang itulah orangnya. Ya, mengapa ada gembala-gembala raksasa itu melarang jemaatnya untuk dengar pendeta lain atau ke gereja lain, apalagi yang dilarang itu pasti yang kaya-kaya. Maaf. Ya, supaya uangnya tidak ke pendeta yang lain, harus ke dia. Inilah gembala-gembala yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat
tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Aduh Tuhan. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Perhatikan saudara. Ada itu di dalam gereja. Maka itu biarlah, ayo kita para gembala yang menyebut diri hamba Tuhan, belajar betul-betul. Jangan injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Rasanya aneh membaca firman ini. Tapi ada. Apa kekerasan dan kekejaman yang seringkali kita lakukan? Hai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Kita nakut-nakuti jemaat. Tentang khotbah perpuluhan. Tentang memberi persembahan. Lalu kita pakai ancaman. Kalau saudara tidak memberi, hati-hati. Nanti ada belalang penginjak, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat yang akan menghabiskan hasil panen saudara. Saudara, ini yang berbahaya sekali. Ya, komen ini. Berarti gembala itu serakah. Iya, sama dengan menyembah berhala. Karena tidak mengizinkan jemaat yang kaya dengar khotbah dari pendeta yang lain. Benar. Gembala raksasa selalu haus akan mamon. Betul. Itu. Karena itu saya bilang dari awal. Filosofi kehidupan. Sekelompok orang yang mempercayai ada buto, ada raksasa di dunia. Itu menggambarkan bentuk angkara murka dan kerakusan. Maka itu gembala suka ngancam. Meneror jemaat. Hati-hati loh. Kalau saudara tidak memberi perpuluhan, hati-hati. Nanti bisa bangkrut usaha saudara. Jangan salahkan Tuhan. Kalau sampai anak saudara sakit, terus ini ngalami itu. Maaf ya rekan-rekan saya para hamba Tuhan. Tuhan aja gak pernah ngancam. Ya, Tuhan gak pernah ngancam kita. Jangan kita seperti itu. Saya ingin baca ayat 4 ya. Seharusnya seperti itu kita para gembala. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Jangan ya saudara. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat 5. Dengan demikian mereka berserak, terpencar. Oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Ayat 6. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu. Saya baca. Di dalam gereja yang ada raksasa. Dan yang jadi raksasa adalah gembalanya sendiri. Maka domba-domba itu berserak di tempat penggembalaannya sendiri. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Mengerikan sekali. Ayat 7. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Demi aku yang hidup, Tuhan ampuni kami. Ayo kita para gembala raksasa. Ayo. Tuhan tolong. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku yang menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran, ini bahasa Melayu, sebab yang mengembalakannya tidak ada. Izinkan saya menguraikan kalimat pendek ini dengan sesuai dengan judul yang kita pelajari hari ini. Karena yang mengembalakannya adalah raksasa yang hanya mau menggemukkan dirinya sendiri. Lalu domba-domba itu diperas susunya dan diambil bulunya.
Ngeri sekali. Ada gembala, bukan tidak ada. Tapi gembalanya menggembalakan diri sendiri. Nah, saya ulangi. Lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Loh kok tidak ada? Padahal ada. Ini alasannya. Oleh sebab gembala-gembalaku itu tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan raksasa-raksasa itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Saya akan berikan contoh. Tapi ya kalau ada yang marah, lebih baik koreksi diri. Tidak sedikit di dalam gereja yang ada raksasanya. Kalau jemaat yang sakit itu orang miskin, maaf. Maka gembala menyerahkan ke wakilnya untuk mengunjungi. Tapi kalau yang sakit orang kaya, sesibuk apapun, dia harus datang. Maaf. Juga kalau ada jemaat yang meninggal. Kalau yang meninggal orang miskin, maaf. Jarang gembala seniornya mau datang untuk memakamkan. Pasti dikirim wakilnya, maaf. Tapi kalau yang meninggal orang kaya ini dari Illinois, Amerika, berkata betul sekali. It is reality. Tapi kalau yang meninggal jemaat kaya, datang. Saudara, kita bertobat untuk itu. Oh ya, you can ingatkan papa. Kapan tuh harus bayar SPP-mu ya? Apa lupa? Ya itulah gembala-gembala raksasa itu. Kita harus mengalami perubahan dalam hidup itu. Ya, Nathan, ikut. Nah, betul. Ini di komen di Facebook, Instagram, betul. Ya. Ada yang tanya dari Timor ya, Vanggedai, bisa lihat kembali di Facebook atau Instagram. Ada itu rekamannya. Karena sinyal di daerahnya nggak ada. Maka itu kita harus hati-hati para gembala. Kita lanjut ayat 8 kisah Yeskel 34. Ada yang komen lagi, gembala yang egois serakah akan membuat jemaat terpecah belah. Gembala raksasa akan bahagia di dunia dan tersiksa di neraka. Oh, ayo kita bertobat para gembala. Terima kasih untuk Aritonang ini yang komen ya. Ayat 8. Oh, ayat 7. Kalimat pendek ayat ini. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh ini. Dengar. Oke. Ayat 8. Demi aku yang hidup. Wih, Tuhan marah. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Sesungguhnya, oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran yang mengembalakan, oh tadi sudah ya, maaf, tidak apa-apa. Lantaran mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab ada, tapi gembala raksasa itu. Oleh sebab gembala-gembalaku, raksasa-raksasa, tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Wih, ngeri sekali. Ayat 9. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Ayat 7 sudah diucapkan. Tapi ayat 9 diulangi.
Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri, rekan-rekan saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, para gembala, para pendeta, tolong ya, ayo kita segera berubah, kita bertobat. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali. Menuntut, sudah dilawan, dituntut oleh gembala agung kita. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan, oh Tuhan, sudah dilawan, dituntut, dipecat. Dan aku akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Saudara perhatikan. Tolong, mudah-mudahan kalau ada di antara kita, para hamba Tuhan, para gembala, yang punya roh raksasa di dirinya, sebelum kita dilawan, dituntut, dan dipecat oleh gembala agung kita, lebih baik kita bertobat hari ini dari sifat rakus dan angkara murka dalam hidup ini. Awas. Aku akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut raksasa itu, sehingga raksasa itu tidak terus lagi, sehingga domba-dombaku tidak terus lagi menjadi makanan raksasa-raksasa itu. Ngeri, saudara. Nah, izinkan saya memberi jawaban. Oke, tolong di-mute yang di Zoom. Sejak hari Senin kemarin, jadi 2 hari yang lalu, kalau saudara memperhatikan di sosial media kelompok kita, itu viral. Ya, viral apa? Tentang perjalanan kami bertiga. Ya, saya dengan 2 anak saya, Kawi dan David Tutu, dia seorang hamba Tuhan juga dari Makassar. Ya, viral di sosial media. Kami harus jalan lewat lumpur, tertanam mobil kami. Waduh, udah, terus kami naik pesawat kecil. Keren ya kalau dengar itu, charter pesawat. Bukan charter mobil, charter taksi, tapi charter pesawat. Oke. Ada yang kesaksian, saya nggak tahu siapa ini, STH siapa. Saya juga, sekalipun tidak pernah ditengok, apalagi dikasih pelayanan. Tapi kalau orang kaya langsung dijadwal pelayanan dan dikasih jabatan biar hidup, walaupun hidup dalam perjinaan. Betul, nah ini seorang hamba Tuhan ya, karena saya belum kenal, ini STH. Benar, ya, dari Sumba dilawan, dituntut, diberhentikan. Keras sekali firman Tuhan, harus begitu. Karena jemaat jadi sapi perah. Hanya diambil susunya, diambil bulunya, tapi tidak digembalakan. Nah, kemana kami? Kami menuju ke satu kecamatan, ya, di Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. Desa itu namanya Binuang. Di peta mungkin tidak ada. Nah, Binuang itu penduduknya hanya berapa? 30 atau 50 keluarga saja. Nah, ada apa kami ke sana? Ada seorang, ya, anak dari kampung itu menikah. Nah, saya ketemu anak ini dari suku Lunda ya. Itu 6 tahun yang lalu, 2016. Nah, Tuhan bekerja di hidupnya. Dan selama kuliah di Jakarta, saya lihat hidupnya luar biasa. Begitu taat kepada Tuhan. Nah, lalu persiapan pernikahan saya diberitahu. Ya, saudara, lalu saya ikut bantu persiapannya. Dan menikah tanggal 22 Juli yang lalu.
Maka kami harus berangkat ke Tarakan tanggal 20, harus nginap dulu. Karena untuk terbang dengan Mission Aviation Fellowship, pesawat misi ke kampung itu harus besoknya. Jadi tanggal 21, acara tanggal 22. Nah, karena lapangan, karena airstrip, bukan bandara loh, airstrip cuma satu jalur saja, itu belum bisa dipakai oleh pesawat, maka kami harus turun di desa sebelah, namanya Desa Longpadi. Nah, Desa Longpadi ke Binuang itu dekat sekali, cuma jalannya rusak. Maka kami harus naik mobil yang double gardan, kalau tidak nggak bisa dengan jalan yang rusak, dengan jembatan yang pas-pasan saja. Nah, selesai acara tanggal 23, ya 22 acaranya, 23 selesai, ya maka kami berangkat ke kampung lain, ibu kota kecamatan Induk. Tadinya Binuang itu Krayan Tengah, maka kami ke Krayan Induk, kota Longbawan. Jaraknya cuma 70 km sekian, tetapi harus ditempuh lebih dari 7 jam. Nah, itu yang lagi viral. Saudara, charter pesawat. Waktu berangkat itu barengan dengan penumpang lain, ya 2 juta lebih. Tapi waktu balik dari Longbawan ke Tarakan, kami harus charter sendiri karena nggak ada penumpang lain. 8 juta sekian. Keren yang mendengar charter pesawat itu. Nah, itu dia. Hanya untuk 1 jiwa. Maka itu berapa yang komen dari Balikpapan. Aduh, betapa senangnya yang dikunjungi oleh Papa. Iya, saudara, karena 6 tahun saya baru balik ke kampung itu lagi. Ya, keren. Dan itu menyenangkan sekali. Maka itu, nah ini yang bertanya-tanya tentang video yang viral dan perjalanan yang mengerikan itu alasan kami. Ya, untuk 1 jiwa, tapi yang lain ikut dapat berkat juga. Puji Tuhan ya untuk hal itu. Nah, maka itu mari kita para gembala sebelum dimarahi, dilawan, sebelum dituntut dan dipecat oleh gembala agung kita, lebih baik kita bertobat sekarang. Ya Yusuf, ya kontak Papa ya. Kamu masih libur ini, Papa lagi mikir apa yang bisa kamu kerjakan. Ya, ada yang tanya, bentar. Kalau kita menemui gembala raksasa, apakah yang harus kita lakukan? Kita lawan atau jangan? Kita nasihati, seperti yang awal tadi saya katakan. Kalau kita sudah nasihati, dia tidak mau, baru kita tinggalkan. Soalnya kita pindah tempat pun, kebanyakan sudah seperti itu semua. Paling jengkel kalau nemuin gembala yang milih-milih domba. Kebanyakan sekarang ini serigala berjubah gembala. Ya, gabung aja. Yang tanya ini orang Balikpapan kok. Ke gereja PD Tulus itu. Gembalanya baik-baik. Ya, betul nggak ya? Ini orang Balikpapan, maaf kalau saya salah. Oke, lanjut. Yeskel 34. Belum selesai. Ayat berapa tadi? 10 ya. Lihat. Ayat. Ayat 11 sekarang. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Setelah Tuhan melawan, menuntut, memberhentikan gembala-gembala itu, maka Tuhan sendiri akan memperhatikan domba-domba yang tidak digembalakan. Ayat 12, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakkan, dipencarkan, dilempar ke sana kemari pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar
dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka kembali ke tanahnya, ke tempat pengembalaan yang benar. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Saudara, ayo kita berubah. Wow, Dewi Guna, Papa senang kamu gabung, sudah lama ini kita nggak ketemu. Saudara, kita buka sekarang Lukas 15. Lukas 15 ini adalah kisah yang paling hebat yang tertulis di seluruh Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang merupakan inti, merupakan poros atau as dari seluruh rencana Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bertanya apa satu-satunya ayat dalam Alkitab ya yang memberitahukan kita itu rencana Tuhan, ternyata cuma Yohanes 3:16. Tapi Yohanes 3:16 tidak akan jelas tanpa Lukas 15. Woi, anak saya dari Taipei gabung, puji Tuhan. Nah, salam ya buat keluarga dan gembala kalian semua yang lain. Lukas 15. Di situ ada 3 ilustrasi ya yang memberitahukan kita siapa Tuhan. Awas kamu nak, nggak komentar khotbahnya, awas kamu ya. Taipei Ren. Ya. Ayat 1. Lihat perumpamaan tentang domba yang hilang. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan firman itu? Lukas 15 ini. Gara-gara dia gembala yang benar melawan gembala-gembala raksasa, yaitu imam-imam, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dilawan oleh Tuhan Yesus karena gembala-gembala itu tidak menggembalakan domba Israel dengan betul. Saudara, siapa pernah memperhatikan? Maaf ya, ini jangan komentar. Sampai hari ini ya, kalau ada orang menggambarkan, melukiskan tentang imam-imam besar, imam-imam di Israel, ya, saudara pernah perhatikan nggak? Nah, saya suka perhatikan itu. Baik dalam buku-buku, lukisan, ya, dalam gambar-gambar, termasuk dalam film-film tentang Tuhan Yesus. Begini maksud saya, tolong perhatikan. Hampir tidak pernah orang yang melukis, menggambar tentang imam-imam besar, dan yang di film-film itu imamnya itu kurus-kurus. Saya nggak lihat loh saudara. Tolong kalau ada yang saudara pernah lihat gambar imam kurus, beritahukan saya. Saya itu melihat mereka. Kenapa ya orang-orang itu kalau melukiskan tentang imam-imam dan ahli Taurat di Alkitab, itu pasti gambarkan gemuk-gemuk. Yang gemuk jangan tersinggung, bukan saudara yang saya maksud. Ini gambar, oke ya? Supaya saya jangan dikeroyok. Aneh. Imamnya, itu ada yang komen dari Siantar. Karena imamnya kuat makan, itu raksasa itu. Nah, maka itu saya tanya, maaf. Kalau ada di antara saudara pernah lihat orang yang melukis, menggambar tentang postur imam besar itu kurus, beritahukan saya. Supaya saya punya perbandingannya. Karena ternyata hampir nggak pernah saya melihat itu. Oke, dari Timika, baik Pak Wakar, puji Tuhan, salam balik. Ya,
Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus marah, karena gembala-gembala itu raksasa. Imam rakus segala-galanya, begitu gemuk. Maaf. Ada yang komen di Instagram, di Facebook. Oke, kembali ke Lukas 15, belum saya baca. Ya, maaf. Jadi gara-gara ini loh, Tuhan Yesus menggembalakan mereka yang terbuang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka saya ganti kalimatnya untuk tema ini. Sesuai dengan Yesaya 34. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Inilah domba-domba yang tersisih. Domba-domba yang terbuang. Domba-domba yang dipilih kasih oleh gembala-gembala raksasa itu. Karena domba pemungut cukai dan orang berdosa digambarkan sebagai domba, itu tidak pernah boleh diizinkan untuk ikut ibadah di bait suci, di sinagoge. Tidak pernah diizinkan. Maka itu Yesus, gembala Israel yang benar, gembala agung yang benar, mau menerima yang terbuang dan tersisih ini dan yang sakit itu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saya ganti kata biasa dengan selalu, sering, rutin. Ya, udah Ibu Pendeta, artis Shirley, jangan ikut komen, nggak usah kena mental. Itu berkat Tuhan. Maaf, ini ada Ibu Gembala yang keren yang saya sapa. Ya. Nah, karena mereka tidak digembalakan dengan betul oleh gembala-gembala Israel, ya Tuhan Yesus yang gembalakan mereka. Maka itu mereka yang takut masuk bait suci, ketemu gembala-gembala raksasa itu, mereka tidak takut bertemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kalau bertemu mereka nggak cuma khotbah loh, tapi ngajak makan. Ayo gembala-gembala, kita harus, oh ya Matius, senang sekali mendengar kamu gabung. Nah, ini anak saya dari Kutai Barat. Eka, ada saudaramu itu Matius Rawing. Nah, dia nulis, Imam Eli mati karena kegemukan. Ya, betul itu. Nah, saudara, ayo kita bertobat. Jadi Tuhan Yesus itu nggak cuma khotbah, tapi memberi makan. Dari mana kita tahu mereka, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, domba-domba yang sakit dan terbang itu dikasih makan? Ayat 2. Lihat itu. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, saya ganti. Bersungut-sungutlah para gembala raksasa itu. Katanya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Wih, najis, menjijikkan. Nah, ini loh saudara. Sudah nggak mau ngajak makan domba-domba yang lapar dan sakit itu, ada yang memberi makan malah dimarahi. Itu model gembala-gembala raksasa itu. Di dalam gerejanya tidak dilayani dengan baik, nggak dicukupi dengan 3 roti. Masih ingat kita belajar di Lukas 11, pinjamkan kepadaku 3 roti. Hei para gembala, kita harus memberi roti kepada domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita untuk 3 bagian hidup domba. Roti pertama untuk rohnya, roti kedua untuk jiwanya, roti ketiga baru untuk fisiknya. Yang belum tahu, coba Filipus Lukas 11 ayat yang ke-5. Ya. Ayat yang ke-5. Ya, ada yang komen di Facebook, saya pernah mengkritik gereja saya sendiri karena pelayan gereja itu sangat serakah, padahal mereka orang kaya. Ya, pas dikritik, mengapa saya jadi dimarahin? Apakah karena saya masih pelajar? Kadang jemaat lebih
bermoral. Apakah semua gembala memiliki sifat seperti itu? Tidak semuanya. Oke? Lihat Lukas 11 ayat 15. Ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Julki, Yahu, Papa nunggu kabarmu ini. Kok belum ada kabar? Kamu masih di mana? Blitar ya? Atau Kediri? Saya lupa. Ya, ada yang tanya, Pak, kalau pendeta gemuk gimana Pak? Gak apa-apa. Ya, gak salah. Maaf loh, jangan tersinggung. Gak semua pendeta yang gemuk itu raksasa. Tidak, maafkan saya. Saya hanya memberi contoh. Kenapa orang menggambarkan. Nah, pinjamkan kepadaku 3 roti. Dengar para gembala. Bukan mintalah kepadaku. Pinjamkanlah. Beda lo minta dengan pinjam, maaf. Kalau pinjam itu bukan milik kita. Kita menerima 3 macam roti dari Gembala Agung. Lalu kita meneruskan kepada domba-domba. Lagi sekali, pertama saya belajar ayat ini kok ganjil ya nanggung. Kenapa enggak 5 atau 10 roti? Kenapa 3? Yaitu tadi jawabannya, karena nggak apa-apa ada yang tanya, ini siapa ya? Div Same, ini siapa? Tapi lupa. Maka itu manusia itu terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kita para gembala yang Tuhan lantik dan Tuhan pilih, kita dapat pinjaman 3 roti. Maka 3 roti itu harus kita bagi kepada jemaat. Roti pertama untuk rohnya, roti kedua untuk jiwanya, roti ketiga untuk fisiknya. Jangan sudah kita makan rotinya dari Gembala Agung, kita makan dombanya juga. Oh Tuhan, ampuni kami. Nah, kembali ke Lukas 15. Ya. Kenapa nak kamu apa ya Julki? Lihat. Masih ayat 2. Marah mereka. Ya bersungut-sungut. Kenapa Yesus menerima orang-orang berdosa itu dan makan lagi dengan mereka? Ayat 4. Tuhan Yesus nemplaknya halus. Maka itu gembala-gembala jangan punya sifat raksasa, angkara murka. Dikit-dikit marah kepada jemaat. Maaf, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tolong rekan-rekan saya para gembala. Jangan rajin nelpon jemaat. Karena bulan ini kok tidak ada masuk perpuluhannya. Maaf. Tapi waktu sakit, waktu punya kesulitan, kita alasan sibuk tidak memperhatikan mereka. Oh kamu Taufik, maaf. Ya maaf. Habis namamu di situ sebut. Ya. Saudara, jangan kita seperti itu. Oh, Yudi dapat rema ya tentang 3 roti itu. Betul nak. Kita harus memberi makan mereka. Maka itu saya punya kebiasaan seperti itu. Pada suatu kali saudara, saya bawa artis dari Jakarta. Ya, pelayanan ke Eropa. Terus salah satu gembala dari kota kecil. Dan jemaatnya pun nggak sampai 20 orang. Minta saya datang melayani. Ya saya datang. Nah karena saya kenal mereka, saya tahu keadaan jemaat itu bagaimana. Terus saya bilang, di sekitar kota itu ada berapa orang yang kenal saya dan mereka bisa datang. Nah tapi saya tahu gerejanya itu kecil, ruangannya kecil. Ya karena jemaatnya dikit. Terus saya bilang kepada gembalanya, kamu sewa ruangan saja ya. Karena ada berapa saudara itu mau datang. Nah gembala itu tahu saya. Sebelum dia ngomong saya bilang, nanti saya ya yang sewa, yang bayar ruangannya. Oh begitu Koden? Iya, sudahlah saya bilang. Ya. Sudah dapat ruangan.
Saya tanya dulu, ya, berapa kapasitas ruangannya? Kalau dipaksakan bisa 70 orang. Wah, bagus. Berarti saya bisa undang sebanyak-banyaknya saudara-saudara di daerah itu. Nah, setelah saya tahu kapasitasnya, saya bilang, coba pesankan di catering mana yang di dekat situ. Karena di daerah itu banyak, ya, ada restoran Indonesia yang bisa catering. Saya kenal betul. Nah, tolong siapkan. Ya bilang 70 orang saja. Wih, uangnya bagaimana? Saya yang bayar. Nah, artis yang saya bawa ini bingung. Loh, ini pendeta bagaimana? Diundang, bayar tempat sendiri, bayar transport sendiri, ngasih makan yang diundang, dibayari sendiri juga. Saya bilang memang itu kebiasaan saya. Kan begitu Tuhan Yesus. Setiap kali selesai mengajar, dia nggak cuma mengenyangkan orang dengan rohaninya saja, tapi juga perutnya. Bingung artis ini kok bisa seperti itu. Saya bilang saya selalu melakukan itu. Saudara, itu cara Tuhan Yesus. Maka itu dia memberi makan dengan prinsip 3 roti tadi. Ayo rekan-rekan gembala, kita belajar hidup dalam kebenaran seperti itu. Bagian terakhir, kembali ke Yeskiel 34. Lanjut ayat 17, 16-nya saya baca sebagai ayat terakhir. Ayat 17, Yeskiel 34. Oh, ada yang komen, terima kasih di Facebook. Shalom Pak Pendeta, salam kenal. Saya ini dari Poso, Sulawesi Tengah. Saya terberkati dengan setiap khotbah Bapak dan selalu saya ikuti. Puji Tuhan. Oke, Pak Gembala, Pak panggilnya Pak Dena ya. Kalau boleh kontak WA saya ya. Ini saya kirim WA saya. Nanti Pak Dena kontak saya. Senang di Poso supaya satu kali nanti bisa ke sana. Ini saya sudah kirim nomor WA saya ya, Pak Pendeta. Ayat 17. Ya, ayat 17, ayat 16 nanti saya uraikan bagian terakhir. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Yahweh Tuhan, sungguh aku akan menjadi hakim. Tolong di mute yang di zoom. Ya, siapa itu? Saya ulangi 17. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Yahweh Tuhan, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu? Nah sekarang ini loh. Aduh Tuhan tolong. Ternyata di dalam penggembalaan gereja, sesama domba saling menyakiti. Nah sekarang Tuhan marah kepada domba-domba yang punya roh raksasa juga. Jadi roh raksasa itu enggak hanya ada di dalam diri para gembala, di dalam diri jemaat. Lihat ini kriteria domba raksasa yang ada di dalam gereja, menakutkan sekali. Saya ulangi lagi ayat 17 ya. Ini domba yang punya roh buto itu, roh raksasa itu. Ngeri sekali. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Yahweh Tuhan. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Wih, ini domba-domba raksasa ya, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat itu. Makan rumput sudah habis, ada rumput di sebelah nggak dimakan, tapi diinjak-injak juga. Supaya domba-domba yang kurus, yang sakit nggak bisa makan. Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih. Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Ya ampun Tuhan. Oh ada yang komen, aduh saya pernah dikerjain pendeta bisa-bisan karena takut
maka saya keluar. Ini nggak apa-apa, betul sekali itu. Nah, domba raksasa, dagingnya banyak. Ini gembala dari Palangkaraya, betul itu. Oke ya, wih, sudah nginjak-injak rumput yang lain nggak bisa dimakan. Kak keruk mengerukan mata air yang belum diminum oleh domba yang lain. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikerukkan kakimu? Oleh sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Maaf ya, ini Tuhan gak bicara fisik loh ya, supaya gak ada yang tersinggung. Ayat 21. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Ingat, domba-domba raksasa bertobat. Maka aku, ayat 22, maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Sudah dimangsa oleh gembala raksasa, sekarang mereka yang lemah, yang kurus, dimangsa oleh domba raksasa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya. Terima kasih Tuhan. Nah, ternyata raksasanya ada dua jenis. Ada gembala raksasa, ampuni kami Tuhan. Dan ada domba-domba raksasa. Tuhan akan berurusan dengan semua raksasa itu. Kalau ada di antara kita baik gembala maupun domba yang termasuk kriteria ini, mari kita bertobat. Ayat terakhir, ayat 16. Ternyata terjemahannya salah dalam terjemahan baru bahasa Indonesia ini. Nah sekarang langsung ayat 16 berapa terjemahan. Terima kasih Filipus. Ini terjemahan barunya. Yang di rumah ngikuti via Instagram, Facebook dan audio, cari sendiri. Ya, cari sendiri. Ini berbahaya sekali kalau kita tidak memperhatikan firman ini. Ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Nah, salahnya di sini. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tapi terjemahan yang lain, termasuk bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa daerah-daerah. Kalau saya punya kita bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Batak, lihat saja. Terjemahannya salah. Ayat, aku akan mencari yang hilang, membawa kembali yang tercerai-berai, membalut yang terluka, dan menguatkan yang lemah. Tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan kuat. Dibinasakan. Terima kasih Ronald. Ya, orang Balikpapan hebat. Ya. Hah? Kenapa terjemahan baru dilindungi, tetapi terjemahan lain dibinasakan? Aduh, ngeri sekali. Ya. Mana kalau terjemahan lama juga sama. Yang gemuk dan kuat akan kujauhkan. BIS. Ya. Tetapi yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. MLT. Aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Saudara perhatikan. Bisa salah terjemahannya penulisan. Nah, setahu saya sudah lebih 4 kali Lembaga Alkitab Indonesia disurati oleh beberapa kelompok untuk mengganti kalimat yang salah ini. FIA-nya Filipus. Tapi mereka nggak mau ganti, padahal salah.
para gembala yang berkuasa dan menjadi gemuk itu akan kubinasakan. Wih, lihat raksasa-raksasa itu akan dibinasakan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Ya Afat, sampai ketemu nanti ya. Nah, mulai hari ini ayo kita berubah. Ayo semua kita jadi gembala yang benar. Ayo semua kita jadi domba yang benar. Ya, memang ada beberapa terjemahan yang salah di Lembaga Alkitab Indonesia itu. Serem betul, Miska, mengerikan sekali. Maka itu mulai hari ini kita berubah. Roh Kudus tolong kami untuk kami menjadi gembala dan domba yang benar. Dengan firman ini kami berubah hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lagi ada raksasa-raksasa dalam hidup kita. Hancurkan itu biar ada roh Yesus, roh yang lemah lembut. Shalom.